Saya sudah ngira memang dari awal ya teman-teman, ketika Bapak Riyad Bajri ini memberikan statement yang begitu menggebu-gebu, dan melihat dari tatapan matanya, dari gelagatnya berbicara, sampai-sampai dia berekspresi seperti orang yang lagi jengkel, seperti orang yang sedang menahan emosi begitu ya. Tapi dia ingin meluapkan emosinya dengan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya. Jadi terlihatlah seperti itu yang kita saksikan bersama. Beliau menyebut banyak pihak dan tidak luput juga saya menjadi salah satunya. Ya begitulah teman-teman, ketika kita melihat orang, misalkan dia tengah hanyut di tengah banjir, ada banjir, dia hanyut terseret oleh banjir tersebut, dia akan mencari pegangan teman-teman. Mencari pegangan untuk menyelamatkan dirinya. Meskipun itu ranting yang kecil akan dia pegang, akan dia cari untuk menyelamatkan dirinya. Begitulah dia, sampai-sampai melontarkan fitnahan yang sangat-sangat murahan menurut saya. Memfitnah si fulan, bahkan ingin meruntuhkan marwah-marwah para asatid yang kuliah ke Yaman dan ke Madinah. Perhatikan baik-baik, Yaman dan Madinah disebut sama dia. Bahkan dulu ada sebuah grup, isinya banyak asatid, lulusan Yaman, lulusan Madinah, atau lokal, dan lain-lain. Jadi ya sudahlah, memang seperti yang saya bilang tadi, ketika orang terseret banjir, dia akan mencari pegangan meskipun ranting itu rapuh dan kecil. Akhirnya patah dan tetap terseret oleh arus banjir tersebut. Nah, kita saksikan bersama sekarang seperti apa Riyad Bajri. Masih tetap banyak orang yang berusaha masih banyak orang yang memilih untuk mengikuti kajian yang lain, ustadz-ustadz yang lain yang dimana lebih arif daripada beliau. Bukan berarti lebih baik, tapi lebih menerima. Contohnya seperti Ustadz Khalid Basalamah. Ketika Ustadz Khalid Basalamah di setiap ceramahnya, di setiap kajiannya, tidak lupa di closing statementnya selalu beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, dan terlebih meminta untuk dikoreksi apabila ada yang salah, ada yang keliru. Itu murni dari kesalahan dan kekhilafan beliau. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah perbedaan teman-teman. Kenapa kajian Ustadz Khalid Basalamah dimanapun selalu ramai, ribuan bahkan puluhan ribu yang datang ke kajian beliau. Ya karena beliau begitu. Tidak segan-segan ketika ada materi yang tidak beliau ketahui, menjawabnya tidak tahu atau setahu saya, koreksi kalau salah. Orang yang benar-benar mengamalkan ilmu ya begitu. Meskipun beliau adalah seorang profesor, seorang doktor, seorang ustadz. Tapi ketika kita menyaksikan Bapak Riyad Bajri, beda teman-teman. Auranya itu beda. Di sini saya bukan ingin membicarakan aib. No, saya bukan ingin membicarakan aib, tapi saya membicarakan tentang pembawaan dalam menyampaikan ilmu. Terlebih di sini dia sudah memfitnah beberapa pihak, dan salah satunya sudah angkat bicara, yaitu Dery, yang dimana beliau ini sudah angkat bicara terhadap fitnahan Riyad Bajri. Sekarang kita simak seperti apa jawaban dari Deryansyah terhadap Riyad Bajri. Kronologi aslinya seperti ini. Di tahun 2022 ada seorang yang datang ke kantor Kasih Solusi dengan bawa liquid. Jadi mungkin mau jualan begitu ya, uap herbal. Karena dia mau jualan itu sampai di titik obrolan bagaimana uap herbal ini dalam sudut pandang Islam. Saat itu kami disuruh nyobain, di situ pun ada Ustadz Zul, Riyad Bajri dan lain-lain. Kami nyobalah saat itu. Karena kita disuruh tes, singkat cerita saya bersaksi, Ustadz Zul berkata di hadapan saya, ini juga harus berhati-hati. Itu Ustadz Zul juga memberikan pernyataannya teman-teman, bahwa hal tersebut perlu dijaga juga. Mungkin bisa jatuh kepada hukum haram juga. Ustadz Zul berkata di hadapan saya, ini juga harus berhati-hati. Sebab kalau masuknya ada nikotin atau masuk ke ranah vape, apalagi sampai dinilai sama seperti rokok, maka haram. Dikasih penerangan teman-teman. Saat momen itulah gue secara pribadi bener-bener gak lanjut dan ninggalin barang itu sampai detik ini. Jadi jelas itu fitnah ya. Dan itu menjadi rangkaian momen pertama dan terakhirnya dalam hidup gue. Katanya begitu teman-teman. Silahkan tanya. Ya jadi ada bukti di sini ya teman-teman. Silahkan tanya kepada salah satu orang yang beliau tag. Karena dia saksinya dari zaman waktu nyobain sampai hari ini dia tidak pernah nge-vape lagi. Dan tidak merokok. Jika diperlukan cek CCTV kantor. Jadi memberikan berbagai macam narasi dari Mas Deryansyah untuk membuktikan bahwa dirinya bukan apa yang dituduhkan oleh Riyad Bajri. Jadi di sini jelas teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, berusaha untuk mencari pegangan ketika terseret arus banjir. Ya, di sini kita masih beranggapan siapa yang benar, siapa yang salah, bahwa di sini apa yang kita bisa saksikan bersama, melihat dari gimmick Riyad Bajri, melihat dari penjelasan Deryansyah, kita bisa tahu di sini teman-teman, bahwa memang ada penggiringan. Entah siapa yang benar dan salah di sini, wallahu a'lam bishawab, karena mereka semua ya tetap saudara kita. Namun di sini apabila ada fitnah,
ada pernyataan kesaksian yang sedemikian rupa, ya kita tidak langsung memakannya mentah-mentah, teman-teman. Kita harus mencari tahu kebenarannya juga. Tidak boleh ujuk-ujuk begini begitu. No, apalagi sampai bersaksi seperti ini. Jadi di sini sudah jelas ya, Mas Deriansyah ini dalam kesaksiannya secara terbuka bahwa Mas Deriansyah ini bukanlah orang yang mengkonsumsi vape atau mengkonsumsi rokok. Itu kesaksian dari beliau. Dan saya pun tidak mau membela Deriansyah ya teman-teman. Tetapi selama kesaksian ini bisa dipertanggungjawabkan, maka saya mengajak kalian untuk mempertimbangkan. Kalian lebih percaya kepada Mas Deriansyah atau kepada Pak Riyad Bajri? Silahkan dipikir. Karena mereka dulu memang temenan ya. Riyad Bajri juga pernah datang ke podcast Kasih Solusi, dan begitu pun juga demikian kata Riyad Bajri. Deriansyah juga pernah datang ke kajiannya Riyad Bajri. Jadi closing statement dari Deriansyah, satu lagi, kalau dipikir-pikir pinter bisa lidah ya orang itu. Ya Allah. Dan di closing statementnya dia menyatakan, jika orang itu tidak minta maaf secara pribadi atas berita dusta yang dia sebarkan yang bikin menggiring opini kalau Deriansyah nge-vape, maka permasalahan ini akan dibawa ke akhirat nanti. Nah, saya kira mau dibawa ke ranah hukum gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ya, yaumul hisab, tidak ada lagi toleransi teman-teman. Yang salah, ya salah. Sebelum minta maaf di dunia, maka pertanggungjawabannya di akhirat sangat luar biasa berat. Ya, kita simak saja sendiri di sini. Kira-kira kelanjutan permasalahan ini bagaimana antara Deriansyah dengan Riyad Bajri? Kira-kira bagaimana? Kan dia mau bikin video lagi katanya. Dan di sini saya memiliki beberapa poin yang perlu kalian ketahui tentang Riyad Bajri ini. Yang pertama, Riyad Bajri ini sebenarnya bukan sedang memuliakan manhaj salaf ya teman-teman, dakwah sunnah ini. Tapi sedang berusaha untuk membuat dakwah sunnah ini rusak. Dengan pernyataan apa? Yang pertama, di video klarifikasi dia sudah berusaha untuk menyelisihi mayoritas pendapat ulama yang mengharamkan rokok. Dengan kalimat apa? Saya akan membuat video berikutnya akan Anda buatkan bahsul ilmi tentang kehalalan rokok, yang akan mempermalukan siapapun yang mengharamkan rokok. Ntar gue bikin malu logik lo yang haram-haramin selama ini. Jangan bacot doang di medsos. Ini kalimat ujub, kalimat takabur, kalimat sombong, ego, dan kalimat hawa nafsu. Ini merusak marwah dakwah sunnah teman-teman. Terus yang kedua, berusaha untuk merusak marwah alumni dari Madinah ataupun dari Yaman. Yang dimana di video dia sampai bibirnya berbentuk seperti itu, yang mengatakan, bahkan dulu ada sebuah grup isinya banyak asatidz lulusan Yaman, lulusan Madinah atau lokal dan lain-lain. Semuanya nih di dalam grup itu vapean. Nah, ini adalah bukti bahwa beliau sedang berusaha untuk menjatuhkan marwah dari para alumni Madinah ataupun dari Yaman. Ini sangat luar biasa keji teman-teman. Yang dimana mentang-mentang dia bukan alumni dari Yaman ataupun Madinah. Perhatikan saja dari kalimatnya, dari cara dia menyampaikan. Luar biasa. Terus yang ketiga, sudah sangat-sangat jelas dia ingin merusak beberapa nama yang ingin dia sebutkan. Bisa saja saya sebutkan nama-namanya. Orang-orang yang sejatinya juga merokok, guru-guru mereka merokok. Perhatikan dari cara dia menyampaikan. Orang yang nyerang saya, nyerang begini begitu, ikhwan akhwat katanya. Dia tidak tahu kalau guru-guru mereka juga perokok. Waduh teman-teman, saya memprotes keras apa yang Anda sampaikan di situ ya Pak Riyad Bajri ya. Kalau ikhwan akhwat katanya apa? Juga perokok. Guru saya Ustadz Khalid Basalamah dan beberapa guru saya juga tidak ada yang merokok. Apakah Anda bisa mempertanggungjawabkan itu? Mengeneralisir. Jadi di sini terlihat jelas Anda di sini ingin apa? Ingin menjatuhkan marwah dakwah sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah Anda itu adalah tokoh senter di manhaj salaf ini. Seolah-olah kalau Anda salah, semua harus salah. Tetapi kalau Anda benar, Anda mau semuanya salah. Hanya Anda yang benar. Dengan kalimat apa? Akan membuat semua yang mengharamkan rokok malu. Artinya apa? Kalau Anda benar sendirian. Yang mengharamkan salah semua. Tetapi kalau Anda salah, semuanya ikut salah. Sampai-sampai mengatakan guru ikhwan, guru akhwat yang apa menyanggah saya, membantah saya, menyerang saya. Guru-gurunya perokok. Apakah iya Ustadz Khalid Basalamah merokok? Karena Anda menganggap saya nyerang. Tiba-tiba nyerang kami katanya. Bukan nyerang, kami membantah. Kami katanya. Saya membantah. Saya sebelum Anda klarifikasi Pak Riyad Bajri, sebelum Anda klarifikasi 3 hari sebelumnya, itu kan 3 hari saya berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa saya masih berusaha husnuzon, meskipun dalam hati dan pikiran saya berpikir kalau Anda memang akan memberikan fatwa yang ngawur tentang hukum rokok. Setelah klarifikasi muncul, jelas
apa yang saya pikirkan, apa yang saya suuzoni kepada Anda benar-benar terjadi. Menghalalkan rokok demi ego. Jadi wajar ketika keluar fatwa halal itu sedemikian rupa akan banyak pertentangan. Dan ini akan jadi gorengan empuk bagi orang-orang yang selama ini memakruhkan rokok. Yaitu saudara-saudara kita dari NU. Banyak dari mereka yang memakruhkan rokok. Meskipun banyak juga yang mengharamkan. Tuh lihat orang yang selama ini hobi membid'ah-bid'ahkan. Mengatakan ini syirik, musyrik. Ternyata menghalalkan yang makruh. Bahkan menghalalkan yang haram. Sontoloyo ini. Dan dengan hadirnya Anda, Pak Riyad Bajri, ini poin keempat. Yang dimana ini sangat penting. Ya, umat bingung. Umat yang awam yang selama ini hanya ikut-ikutan kajian, ikut-ikutan. Contohnya seperti saya pun bingung awalnya. Ketika saya berusaha untuk ngaji kepada Ustadz Riyad Bajri, kawan-kawan saya, kenapa antum bisa datang ke Riyad Bajri begini? Banyak yang menanyakan. Ya karena saya ingin mencari tahu tentang Hamas. Tapi pada faktanya saya mendapatkan seperti ini perlakuannya. Sengaja saya tinggalkan. Sontoloyo. Kenapa kalau memang sengaja mau ditinggalkan, mau ditinggal pergi gitu sayanya, disuruh datang sama jemaah antum. Dibikin bingung, bener. Anda itu membuat umat yang awam bingung. Pesilat katanya, datang ke sini ingin bertanya tentang ini untuk hujah berperang, berdebat. Saya ini berusaha untuk dipengaruhi. Ketika saya berpendapat Hamas itu sesuai dengan apa yang Anda jelaskan, saya berusaha dipengaruhi agar saya berpaling. Saya datang kepada Anda untuk mendapatkan ilmu, meminta ilmu. Wow, tapi dianggap apa? Berpikiran buruk dia, teman-teman. Sontoloyo bener memang. Jadi pada saat itu juga saya stop bahas Hamas. Nggak perlu bahas Hamas. Sontoloyo pokoknya bahas Hamas ini. Bebas, terserah. Mau Hamas itu ini. Terserah, saya nggak mau. Yang penting saya peduli terhadap warga yang ada di Gaza sana. Ya, kita tetap doakan yang di Gaza sana agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahid yang ditinggal syahid oleh anaknya, oleh keluarganya, oleh orang tuanya, agar diberikan kekuatan dan agar dimerdekakan juga bagaimanapun rencana Allah. Apalagi membahas Hamas begini begitu, meskipun bilang saya siap mubahalah begini. Aduh, sontoloyo lah pokoknya. Dan intinya teman-teman, di sini ciri-ciri orang ahlus sunnah. Ya teman-teman, yang pertama, mereka ini selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan penjelasan ini telah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Hakim di video saya yang kemarin. Terus yang kedua, tidak mengikuti hawa nafsu, teman-teman. Kita bisa saksikan sendiri bahwa beliau ini mengikuti hawa nafsu ketika salah. Berusaha mempermalukan siapapun orangnya yang mengharamkan rokok. Waduh, ini hawa nafsu namanya. Sedangkan Ustadz Badrus Salam saja pernah buat status, buat postingan. Apabila ada orang yang mengkritik Ustadz Badru apabila dia berada di atas kebenaran, garis bawahi, apabila ada orang yang mengkritik Ustadz Badru Salam dan orang itu berada di atas kebenaran, jangan bela Ustadz Badru. Luar biasa teman-teman, tidak ego. Dan Ustadz Badru Salam tidak segan-segan untuk apa? Untuk meminta maaf, untuk mengklarifikasi, untuk menarik kata-katanya yang tidak sesuai. Itu bukti kemuliaan ilmu teman-teman. Tidak mengikuti hawa nafsu, saya harus benar, pokoknya apapun, saya harus cari pembenaran, harus cari dalil agar saya benar. Nggak seperti itu beliau. Ahlus sunnah bukan seperti itu. Ya sama halnya dengan Ustadz Khalid, saya harus benar. No, Ustadz Khalid tidak begitu. Kalau salah ya salah dan minta maaf. Tidak gengsi. Makanya sampai sekarang Ustadz Khalid dan Ustadz Badru Salam semakin dicintai umat. Semakin banyak jemaahnya. Terus yang ketiga, mengambil hukum atau menetapkan suatu hukum tidak berlandaskan si fulan atau ulama fulan. No. Hukum itu bukan berlandaskan kepada fatwa atau pendapat dari si fulan. Si fulan berpendapat rokok halal misalkan. Kita ambil pendapatnya sebagai suatu kebenaran. Seolah-olah fatwa itu mutlak benar. Dan yang mengharamkan belum tentu benar gitu. Padahal kita bisa saksikan bersama yang menghalalkan hanya segelintir. Sedikit, sangat-sangat sedikit. Yang memakruhkan saja sangat sedikit. Mayoritas, kebanyakan mengharamkan. Bagaimana mungkin kita bisa mau mengambil satu pendapat dan harus melawan ribuan pendapat lainnya yang mengharamkan? Jadi bagaimana kita mengukur kebenaran? Di dalam demokrasi saja, yang bisa memimpin negara adalah paslon yang bisa mendapatkan hasil polling terbanyak, suara terbanyak. Lalu bagaimana di bidang agama, kita mau mengambil dan memenangkan satu pendapat yang hanya segelintir dan menafikan yang ribuan pendapat lainnya, ulama lainnya? Ini kan namanya nggak masuk akal. Kalau mau dimasukkan ke akal, bisa dipikir sampai di sini. Saya hanya ngajak mikir di sini. Terus yang berikutnya, pendapat ulama bukan dalil. Siapapun ulamanya itu bukan dalil. Dalil kita tetap rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kata Al-Imam Syafi'i, perhatikan baik-baik, kata Imam Syafi'i, apabila kalian menjumpai di dalam kitabku, tulisanku, yang menyelisihi sunnah, pendapat Imam Syafi'i, yang dimana kita hormat kepada beliau sebagai salah satu mazhab yang dianut di Indonesia,
terbanyak. Kata Imam Syafi'i, kalau saya menyelisihi sunnah, maka ambil kitab itu dan lempar ke tembok. Selesai. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja pendapatnya apabila menyelisihi sunnah, suruh lempar ke tembok, jangan diambil. Lalu bagaimana ada orang sekarang mau mengambil pendapat yang minoritas dan meninggalkan yang mayoritas demi memuaskan hawa nafsu? Apakah tidak berpikir? Afala ta'qilun? Jadi mungkin itu jadi video ini yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ingin meminta kalian berpendapat. Kira-kira Riyad Bajri ini pantas untuk disebut Ustadz bermanhaj salaf atau bagaimana? Dan saya pribadi tidak mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah. Hanya ingin mengajak kalian berpikir, apakah pantas orang seperti Bapak Riyad Bajri ini disebut Ustadz Salafi?